Soal yang berikutnya, jika suatu perusahaan mengalami isu serius terkait disiplin kerja karena urusan sering telat, izin tanpa alasan yang jelas, dan juga cuti tahunan mendadak, langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah yang pertama, saya akan membuat suatu peraturan perusahaan tertulis yang harus disepakati dan disetujui oleh seluruh karyawan, di mana aturan tersebut berisi mengenai poin-poin kedisiplinan. Tidak boleh terlambat, maksimal misal dalam 1 minggu tidak boleh lebih dari 20 menit, atau dalam 1 bulan tidak boleh lebih dari 30 menit. Kemudian aturan juga poin mengenai apabila ingin mengajukan izin harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan minimal H-3 sebelum izin itu dilakukan. Kemudian untuk cuti tahunan juga saya akan memberlakukan cuti tahunan itu harus H-1 minggu, minimal H-1 minggu, supaya apa? Supaya ada karyawan yang dapat didelegasikan pekerjaan karyawan yang akan cuti tersebut. Nah, apabila sudah dibuat peraturan secara detail, terperinci dan tertulis tapi masih tetap dilanggar oleh salah seorang karyawan, maka saya akan memberikan sebuah teguran terlebih dahulu dan ingin mengetahui alasan-alasan apa penyebab dari seringnya terlambat atau seringnya izin tanpa alasan atau cuti tahunan mendadak tadi. Apabila teguran tadi masih saja diulang, saya akan memberikan sanksi terhadap karyawan tersebut, yaitu berupa surat peringatan. Pertama, untuk surat peringatan ya bisa memberikan SP. Namun apabila SP itu masih juga dilanggar, saya akan memberikan sanksi lagi berupa pemotongan gaji. Jadi pemotongan gaji jika jangka waktu terlambat misal 1 bulan 30 menit tapi dia lebih dari 30 menit dalam 1 bulan terlambatnya, maka saya akan berlakukan pemotongan gaji di luar limit yang telah disetujui tadi. Nah, karena saya rasa pemotongan gaji itu merupakan tindakan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan sanksi berupa SP yang selembar kertas, karena seringkali terjadi karyawan itu tidak mengindahkan SP. Bagi sebagian karyawan yang memang suka melanggar peraturan, SP itu hanya dianggap sebagai selembar kertas yang tidak memiliki peran gitu. Tapi ketika kita berlakukan pemotongan gaji, maka itu lebih efektif. Atau kita juga bisa menambah jam waktu kerja. Jadi apabila dia terlambat setengah jam, 1 hari terlambat setengah jam, maka dia harus overtime selama setengah jam tanpa dibayar untuk menggantikan jam kerja dia tadi yang terlambat. Tapi jika semua cara sudah dilakukan dan juga tetap saja karyawan tersebut tidak dapat berubah, maka yang terakhir bisa dilakukan adalah pemutusan hubungan kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan.